Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambahkan secarcik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain tambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih, Penginjil Markus yang kita dengarkan tadi mengisahkan suatu fenomena. Secara khusus ini berkaitan dengan hal berpuasa ya. Jadi sebuah persoalan ketika ada sekelompok orang atau sebuah komunitas yang melanggar aturan bersama atau kesepakatan bersama, tetapi itu dalam kacamata subjektif ya. Dalam hal ini tadi kita mendengar bagaimana murid-murid Yohanes dan juga orang-orang Farisi berpuasa karena memang itu adalah momennya untuk berpuasa. Tetapi kelompok Yesus, murid-murid Yesus kok tidak berpuasa? Jadi ini merupakan sebuah persoalan bagi mereka. Ya, persoalan lebih pada mereka dinilai melawan aturan atau tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Mereka mau main hakim sendiri ya, boleh dibilang seperti itu. Sehingga ada yang bertanya kepada Yesus ya, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Nah, itu sebuah pertanyaan problematis dan tentunya membutuhkan suatu jawaban atau kejelasan dari komunitas Yesus ya, atau dari Yesus sendiri. Yesus kemudian memberikan sebuah jawaban ya, yang sangat menarik ya. Lebih pada sebuah jawaban yang memberikan kesaksian tentang dirinya. Yesus mengatakan, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama-sama mereka?" Arti mempelainya itu adalah Yesus itu, Mesias itu. Sebab kita tahu bahwa tujuan dari berpuasa itu sendiri dari murid-murid Yohanes maupun orang-orang Farisi itu adalah sebuah tindakan pengendalian diri dan memfokuskan diri pada Allah ya. Memfokuskan diri pada apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang mesti dilakukan sebagai umat Allah. Jadi setidaknya sederhananya seperti itu ya, berpuasa. Lalu kemudian ketika itu ditanyakan kepada Yesus, Yesus itu sendiri adalah Allah. Dengan demikian tujuan dari mereka murid Yohanes Pembaptis dan orang-orang Farisi itu berpuasa adalah Yesus itu. Hanya masalahnya bahwa Yesus masih ada di situ ya.
Dengan demikian, kalau dalam logika normal kita, orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes itu tidak usah jauh-jauh mencari Allah itu ya. Tidak mesti harus berpuasa berdoa begitu khusyuk agar merasakan kehadiran Allah. Tapi sungguhnya Allah itu sudah hadir di antara mereka. Dan tentunya bahwa dia juga sedang memperhatikan mereka. Tapi yang diharapkan di situ bahwa para murid yang berpuasa tadi itu ya, kalau mereka sadar bahwa Yesus adalah Allah, ya mereka berkomunikasi dengan dia. Sebagaimana para murid Yesus sendiri. Jadi kita bisa paham, mengerti mengapa murid Yesus tidak mengajak para muridnya untuk berpuasa. Karena memang orang yang menjadi tujuan, pribadi yang menjadi tujuan puasa mereka itu ada bersama mereka dan sedang berbicara, sedang mengajar mereka, ya sedang memberikan menghadirkan Allah, menghadirkan kehendak Allah untuk mereka. Dengan demikian, para murid Yesus itu tidak berpuasa. Atau Yesus tidak memaksakan mereka untuk berpuasa. Karena orang yang menjadi tujuan dari puasa mereka adalah orang yang ada bersama mereka, yaitu Yesus. Mempelai tadi itu ya, dikatakan Yesus, dapatkah mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Nah, itu kejelasan atau ketegasan Yesus ya. Selama mempelai itu berada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Nah, itu kan para murid tidak berpuasa karena memang Yesus itu sedang ada bersama mereka. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka berpuasa. Artinya ketika Yesus itu sudah meninggalkan dunia ini, nah pada waktu itulah para murid itu berpuasa. Berpuasa tentu dalam hal ini lebih pada sebuah ya, menginternalisasi, menghayati lebih dalam ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Dan berusaha untuk mengungkapkannya itu dalam kehidupan mereka. Tidak hanya menghayati tetapi berusaha untuk benar-benar mendarah daging dalam diri mereka. Sehingga mereka itu dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Roh Kudus yang menggerakkan mereka, yang menaungi mereka. Dengan demikian mereka sungguh-sungguh berada pada posisi Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah, dalam mewartakan iman akan Yesus yang sudah bangkit dan Tuhan. Tadi teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengandaikan tentang hal itu tadi, tentang dirinya yang masih ada ya bersama muridnya, dan alasan mengapa murid-murid itu tidak berpuasa. Dia mengambil sebuah perumpamaan. Tidak mungkin ya, tidak seorang pun menambalkan secacik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Nanti kan, dan demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Artinya di situ bahwa Yesus menghadirkan sesuatu yang baru ya di situ ya. Yang baru dalam arti Yesus mengajarkan bagaimana sebenarnya posisi kita berpuasa ya. Jadi berpuasa dalam versi Yesus ya. Jadi dia menghadirkan sesuatu yang baru. Nanti kan di sini berpuasa, nanti kan tidak selalu dipegang atau menjadi sebuah tuntutan yang ketat gitu ya. Tuntutan yang keras gitu ya, radikal gitu. Tapi bagi Yesus ya, berpuasa itu lebih pada sebuah tindakan pengendalian diri, berdoa ya, dan berbuat kasih. Itu yang paling penting. Berpuasa tidak hanya berdoa, tidak hanya memasang muka rengut ya. Berpuasa juga
tidak mesti tidak harus makan, tetapi berpuasa itu lebih pada sebuah pengendalian diri kita dan menyisihkan sebagian yang kita miliki untuk berbuat kasih. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.